Nah ini gila guys, kalau tiba-tiba ada berita dunia sepakat berhenti pakai dolar Amerika, kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah harga iPhone langsung jadi murah? Apakah rupiah langsung naik? Apakah Amerika langsung bangkrut? Atau sebenarnya nggak ada perubahan apa-apa? Soalnya jujur aja kita di Indonesia, kalau rupiah melemah dikit aja, yang disalahin dolar. Harga emas naik, dikaitinnya sama dolar. Harga minyak dunia naik, bahasnya dolar. Bahkan yang bikin kita heran, Indonesia jual batu bara ke India, sering transaksinya pakai dolar. Arab Saudi jual minyak ke Jepang pakainya dolar. Brazil dagang sama negara lain banyak yang tetap pakai dolar. Pertanyaannya, emang dunia nggak punya mata uang lain? Kenapa bukan rupiah? Kenapa bukan yuan Cina? Kenapa bukan euro? Kenapa hampir semuanya muter di dolar Amerika? Dan yang menarik ya, beberapa tahun terakhir mulai muncul gerakan yang pelan-pelan mencoba mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Kayak negara-negara BRICS ini yang mulai ngomongin soal transaksi pakai mata uang lokal. Beberapa negara akhirnya mulai dagang tanpa dolar. Bahkan Indonesia juga mendorong kerjasama pembayaran lintas negara menggunakan mata uang masing-masing dalam beberapa skema perdagangan tertentu. Pertanyaannya, apakah ini pertanda dominasi dolar mulai berakhir? Dan kalau aja misalnya suatu hari dunia benar-benar berhenti pakai dolar, siapa yang paling rugi? Siapa yang paling untung? Dan yang lebih penting lagi, apa dampaknya buat kita yang tinggal di Indonesia? Di video ini kita bakal bongkar semuanya, kenapa dolar bisa jadi raja dunia, kenapa hampir semua negara bergantung sama mata uang ini, dan apakah Indonesia sebenarnya lagi pelan-pelan mencari jalan supaya nggak terlalu bergantung sama dolar lagi. Karena bisa jadi cerita ini bukan cuma soal uang, tapi soal siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ekonomi dunia. Kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya ini aneh banget. Soalnya di dunia ini tuh ada hampir 200 negara. Masing-masing punya mata uang sendiri. Indonesia punya rupiah, Jepang punya yen, Eropa punya euro, China punya yuan. Tapi anehnya, kalau ngomongin perdagangan internasional yang sering dipakai malah dolar Amerika. Padahal Amerika sendiri cuma satu negara. Kenapa bisa begitu? Biar gampang, gue kasih analogi. Misalnya kita lagi nongkrong sama 10 temen. Ada yang bawa rupiah, ada yang bawa ringgit, ada yang bawa baht Thailand, ada yang bawa peso. Ribet kan kalau semuanya harus tuker-tuker. Akhirnya semuanya sepakat pakai satu alat pembayaran yang sama. Ini biar gampang aja sebenarnya. Nah, kurang lebih begitu juga yang terjadi di perdagangan dunia. Dolar akhirnya jadi semacam bahasa universal dalam urusan uang. Mau Indonesia jual batu bara kek, mau Arab Saudi jual minyak kek, mau Jepang beli bahan baku kek, transaksi akhirnya bakalan dihitung dalam dolar. Karena semua pihak udah terbiasa pakai dolar. Dan semakin banyak yang pakai dolar, semakin kuat posisi dolar. Ibaratnya tuh kayak aplikasi WhatsApp aja. Awalnya aplikasi WhatsApp tuh cuma aplikasi chatting biasa, tapi karena semua orang pakai WhatsApp, ya kita ikut pakai WhatsApp juga, bukan karena nggak ada alternatif, tapi karena semua orang udah ada di situ. Nah, dolar juga mirip kayak gitu. Semakin banyak negara yang pakai, semakin sulit negara lain keluar dari sistem itu. Dan efeknya kerasa sampai ke Indonesia. Misalnya, ada perusahaan di Indonesia yang impor mesin dari luar negeri, atau beli gandum kayak, atau beli komponen elektronik, sering bayarnya pakai dolar. Makanya kalau nilai tukar dolar itu naik tajam, biasanya impor juga bisa ikutan naik. Kalau biaya impor naik, harga barang di dalam negeri juga bisa ikut terdampak. Jadi walaupun kita belanja pakai rupiah setiap hari, di belakang layar banyak roda ekonomi dunia yang masih berputar pakai dolar. Tapi pertanyaan berikutnya yang lebih menarik, kenapa yang jadi bahasa universal itu harus dolar Amerika? Kenapa bukan pound sterling Inggris? Kenapa bukan euro? Atau bahkan kenapa bukan emas aja sekalian? Apakah Amerika dari dulu emang udah ditakdirkan buat jadi penguasa ekonomi dunia? Atau ada satu momen dalam sejarah yang membuat seluruh dunia tanpa sadar menyerahkan posisi itu kepada Amerika? Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Kalau kita pikir Amerika dari dulu udah jadi negara paling kuat, sebenarnya nggak juga. Ada satu momen dalam sejarah yang mengubah segalanya, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Bayangin ya, waktu itu banyak negara di Eropa tuh porak-poranda, pabrik hancur, ekonomi ambruk, infrastruktur rusak. Tapi di sisi lain, Amerika tuh justru keluar dari perang dengan kondisi yang relatif stabil. Industrinya jalan, produksinya tinggi, cadangan emasnya melimpah, dan ekonominya tumbuh pesat. Nah, awal mula tuh dari sini, di tahun 1944, bahkan sebelum perang benar-benar selesai, puluhan negara tuh berkumpul di sebuah kota kecil bernama Bretton Woods di Amerika Serikat. Tujuan mereka sederhana, nggak mau dunia terus-terusan kacau gara-gara perang sama krisis ekonomi. Harus ada sistem baru yang lebih stabil. Dan dari pertemuan itulah lahir berbagai kesepakatan penting, termasuk berdirinya IMF sama Bank Dunia. Tapi ada satu keputusan yang dampaknya luar biasa sampai hari ini, yaitu dolar Amerika dijadikan acuan utama dalam sistem keuangan internasional. Kenapa? Karena pada saat itu Amerika
dianggap punya cadangan emas yang sangat besar dan ekonominya yang paling kuat pada saat itu. Bahkan dulu pemerintah Amerika tuh janji kalau dolar mereka bisa ditukar dengan emas dalam nilai tertentu. Jadi banyak negara tuh percaya sama Amerika. Akhirnya mereka mulai menyimpan cadangan devisa dalam bentuk dolar. Perdagangan internasional juga pelan-pelan ikut pakai dolar. Nah, lama-lama semua orang tuh jadi kebiasaan. Jadi kayak efek bola salju. Semakin banyak yang pakai dolar, semakin kuat juga posisi dolar. Nah, yang menarik, di tahun 1971, Amerika tuh menghentikan sistem pertukaran dolar dengan emas. Artinya, dolar nggak lagi benar-benar di-backingi emas kayak dulu. Tapi anehnya, dunia tetap pakai dolar. Kenapa? Karena yang ngebuat sebuah mata uang kuat bukan cuma karena emasnya, tapi karena kepercayaannya. Selama dunia percaya kalau dolar itu stabil, gampang dipakai, dan mudah diterima di mana-mana, maka dolar bakalan terus dipakai. Ibaratnya kayak aplikasi WhatsApp tadi, bukan berarti WhatsApp itu paling sempurna. Banyak alternatif aplikasi chatting lain, tapi karena semua orang udah ada di sana, akhirnya semua ikutan masuk. Dan efek dominasi dolar ini terasa sampai ke Indonesia. Cadangan devisa Bank Indonesia sebagian besar disimpan dalam mata uang asing termasuk dolar. Banyak utang luar negeri dihitung juga dalam dolar. Harga minyak dunia pakai dolar juga. Harga emas pakai dolar. Bahkan beberapa kontrak ekspor impor perusahaan Indonesia juga masih pakai dolar. Makanya kalau dolar bergerak, dampak itu bisa ikut kerasa sampai ke kantong kita. Tapi sekarang muncul pertanyaan baru yang jauh lebih menarik. Kalau dolar emang sekuat itu, kenapa belakangan ini banyak negara justru mulai mencoba mengurangi ketergantungan terhadap dolar? Apakah mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Atau sedang ada perubahan besar dalam peta ekonomi dunia yang diem-diem lagi berlangsung? Nah, kalau dolar udah seenak itu dipakai, terus kenapa belakangan ini banyak negara malah mulai ngomongin dedolarisasi? Kenapa mulai ada yang bilang, udah deh kita dagang gak usah pakai dolar lagi? Nah, jawabannya simple. Karena mereka mulai sadar kalau terlalu bergantung sama satu mata uang bakalan ada resikonya. Bayanginnya gini aja, misalnya di komplek rumah kalian tuh cuma ada satu warung. Semua orang beli di situ, semua orang ngutang di situ, semua orang bayar di situ. Kalau suatu hari warungnya tutup, satu komplek langsung kelabakan. Nah, kurang lebih kayak gitu juga sama dolar. Selama puluhan tahun dunia tuh udah terlalu nyaman pakai dolar. Tapi di sisi lain banyak negara tuh mulai mikir, kalau semuanya bergantung sama dolar, berarti kita juga ikut bergantung sama kondisi Amerika. Dan itu mulai terasa sekarang. Karena ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, uang dari berbagai negara bisa balik ke Amerika. Ketika dolar menguat, beban utang negara-negara yang pinjam pakai dolar bisa ikutan naik. Ketika nilai tukar dolar melonjak, biaya impor banyak negara juga bisa terdampak. Makanya beberapa negara tuh mulai mencari alternatif, kayak Cina contohnya. Mereka mulai mendorong penggunaan yuan dalam sebagian transaksi internasional. Beberapa negara anggota BRICS juga sering ngebahas penggunaan mata uang lokal buat perdagangan antar anggota. Indonesia sendiri juga punya langkah yang mirip-mirip kayak gini. Beberapa tahun terakhir Indonesia tuh memperluas kerjasama transaksi pakai mata uang lokal dengan sejumlah negara mitra. Tujuannya bukan buat menghapus dolar besok pagi, tapi buat mengurangi ketergantungan dan memberikan pilihan yang lebih banyak dalam perdagangan. Nah, yang sering disalahpahami di sosial media, ada yang bilang tuh dolar bakal tamat. Menurut gue nggak segampang itu. Karena ngebangun kepercayaan dunia itu butuh puluhan tahun. Dan sampai hari ini dolar tuh masih jadi salah satu mata uang yang paling banyak dipakai dalam perdagangan, investasi, dan cadangan devisa di berbagai negara. Tapi bukan berarti posisinya tuh nggak bisa berubah. Sejarah udah ngebuktiin, dulu dunia tuh pernah didominasi sama pound sterling Inggris. Hari ini banyak transaksi pakai dolar. Siapa yang ngejamin 30 atau 50 tahun lagi kondisinya bakalan tetap sama? Nah, yang menariknya ini adalah posisi Indonesia. Karena Indonesia itu bukan Amerika, tapi juga bukan negara kecil yang nggak punya pengaruh. Kita punya pasar tuh gede banget, punya sumber daya alam, punya posisi yang strategis, dan pelan-pelan mulai membangun kerjasama ekonomi yang lebih beragam. Pertanyaannya, kalau suatu hari semakin banyak negara mulai mengurangi penggunaan dolar, apakah Indonesia akan ikut diuntungkan atau justru malah bakal menghadapi tantangan baru? Dan kita bakal bahas satu skenario yang kelihatannya mustahil, tapi ini sering banget jadi bahan diskusi. Apa yang sebenarnya terjadi kalau dunia benar-benar berhenti pakai dolar? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling seru dan mungkin juga paling bikin penasaran. Gimana misalnya besok pagi semua negara di dunia tuh sepakat, mulai hari ini kita nggak pakai dolar lagi buat perdagangan internasional. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah Amerika langsung bangkrut? Apakah rupiah langsung jadi mata uang dunia? Apakah harga barang langsung turun? Jawabannya, dunia nggak sesederhana itu, guys. Yang kemungkinan terjadi justru bakal muncul masa transisi yang panjang. Soalnya selama puluhan tahun dolar tuh udah dipakai di mana-mana. Harga minyak pakai dolar,
harga emas pakai dolar, banyak kontrak internasional pakai dolar, cadangan devisa banyak negara juga disimpan dalam dolar. Jadi kalau tiba-tiba semuanya berhenti, yang terjadi kemungkinan besar bukan kemenangan, tapi justru kebingungan. Nah makanya sampai sekarang nggak ada negara yang bilang, besok kita buang dolar ya. Yang ada tuh justru pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Misalnya Indonesia dagang sama Malaysia pakai mata uang masing-masing. Cina dagang sama negara tertentu pakai yuan. India bikin skema pembayarannya sendiri. Jadi prosesnya tuh bertahap. Bukan kayak saklar yang tinggal dimatiin, nggak gitu. Nah terus apa dampaknya buat Indonesia? Sebenarnya ada peluang. Kalau semakin banyak transaksi menggunakan mata uang lokal, perusahaan Indonesia bisa mengurangi sebagian resiko fluktuasi dolar dalam transaksi tertentu. Biaya konversi mata uang juga dalam beberapa kasus bisa lebih efisien. Tapi di sisi lain, tantangannya juga nggak kecil. Karena supaya rupiah lebih sering dipakai di perdagangan internasional, yang harus dibangun bukan cuma aturan, tapi juga kepercayaan. Investor harus percaya, mitra dagang harus percaya, pasar juga harus percaya, dan membangun kepercayaan itu nggak bisa dalam waktu cuma semalam. Singapura aja ngebangun kepercayaan tuh butuh puluhan tahun. Amerika juga sama. Jadi menurut gua, pertanyaan yang benar tuh bukan apakah dunia bakal berhenti pakai dolar, tapi kalau suatu hari dominasi dolar pelan-pelan berkurang, siapa yang paling siap menghadapi perubahan itu? Karena sejarah ekonomi dunia tuh selalu berubah guys. Dulu Belanda itu pernah berjaya, Inggris pernah memimpin, terus Amerika mengambil alih, dan gak ada yang bisa memastikan 50 tahun lagi peta ekonomi dunia tuh bakal persis sama kayak sekarang. Yang jelas Indonesia nggak boleh cuma jadi penonton. Kalau emang dunia lagi berubah, kita harus siap mengambil peluang. Karena kalau enggak, yang menikmati perubahan itu ya negara lain lagi. Nah dari sinilah kita sampai ke pertanyaan terakhir. Kalau dolar emang masih begitu kuat, kenapa Indonesia tetap berusaha mengurangi ketergantungan sama dolar? Apakah ini cuma strategi ekonomi biasa atau sebenarnya bagian dari permainan geopolitik yang jauh lebih besar? Tadi kita udah bahas mulai dari sejarah dolar, kenapa bisa jadi mata uang nomor satu di dunia. Sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir. Apakah Indonesia harus berhenti pakai dolar? Jawaban gua menurutnya jangan sesederhana itu. Karena sampai hari ini faktanya dolar tuh masih jadi salah satu mata uang paling penting di dunia. Jadi kalau besok Indonesia bilang, udah deh kita nggak mau pakai dolar lagi, ya nggak segampang itu juga. Karena ekonomi itu soal kepercayaan. Tapi bukan berarti Indonesia harus selamanya bergantung sama dolar. Justru yang menurut gua menarik adalah arah yang sekarang mulai diambil. Indonesia tuh mulai pelan-pelan memperluas kerjasama perdagangan dengan mata uang lokal bersama dengan sejumlah negara mitra. Tujuannya bukan buat melawan Amerika, bukan juga buat menjatuhkan dolar, tapi supaya kita punya lebih banyak pilihan. Karena dalam dunia ekonomi, punya pilihan itu penting. Bayangin kalau kita hidup cuma punya satu sumber penghasilan, begitu sumber itu hilang, kita panik. Tapi kalau kita punya 5 sumber penghasilan, resikonya jadi lebih kecil. Nah, negara juga begitu. Semakin banyak opsi yang kita punya, semakin kuat posisi tawarnya. Dan menurut gua, inilah yang sebenarnya lagi dilakukan banyak negara. Mereka bukan lagi musuhin dolar sebenarnya. Mereka cuma nggak mau terlalu bergantung pada satu sistem. Karena kalau suatu hari sistem itu goyang atau hancur, mereka masih punya jalan lain. Nah, terus apa dampaknya buat kita sebagai masyarakat biasa? Sebenarnya simpel. Kalau ekonomi Indonesia makin kuat, kalau ekspor makin besar, kalau industri dalam negeri ini berkembang, kalau investasi terus masuk, maka fondasi rupiah juga bisa ikut menguat. Artinya, yang paling penting tuh bukan mengejar supaya dolar jatuh, tapi memastikan Indonesia makin kompetitif. Karena sekuat apapun mata uang sebuah negara, kalau ekonominya lemah tetap bakalan susah. Sebaliknya, kalau fondasi ekonominya kuat, kepercayaan dunia bakal datang dengan sendirinya. Dan mungkin itu pelajaran terbesar dari video ini. Bahwa pertarungan terbesar di dunia tuh bukan soal rupiah lawan dolar, bukan soal yuan ngelawan euro, bukan juga soal Amerika ngelawan Cina, tapi soal siapa yang punya ekonomi paling dipercaya. Karena pada akhirnya uang itu cuma selembar kertas. Yang membuat berharga adalah kepercayaan orang-orang di belakangnya. Dan sekarang pertanyaannya gue lempar ke kalian. Kalau suatu hari Indonesia punya ekonomi yang jauh lebih kuat dari sekarang, menurut kalian apakah rupiah bisa ikut jadi mata uang yang lebih berpengaruh di dunia? Atau dominasi dolar bakal tetap bertahan sampai puluhan tahun lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena menurut gue diskusi kayak gini jauh lebih menarik daripada sekedar saling menyalahkan. Terima kasih udah menonton. Gue Andrea Yudias. Sampai ketemu di video selanjutnya.